Mengejutkan, Gatot tolak mentah-mentah tawaran Menhan dari Jokowi. Jokowi harusnya belajar dari Erdogan. Selain soal penanganan pandemi virus corona, pemerintah kini disorot terkait isu reshuffle kabinet menterinya. Kabar terbaru sempat trending topik di Twitter. Ada dua informasi yang paling banyak dibicarakan terkait menteri. Pertama, terkait kabar reshuffle kabinet Jokowi, yang salah satunya disebutkan menimpa Prabowo Subianto. Dan isu Kepala Staf TNI AD KSAD Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Berita populer kedua adalah tentang pengakuan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang menyatakan sempat menolak tawaran Jokowi menjadi menteri. Saat itu, dirinya mengaku jabatan yang ditawarkan adalah Menteri Pertahanan, Menhan. Karena satu dan lain hal, ia menolak menggantikan posisi Ria Mizar Riyakudu ketika itu. Hal itu disampaikan saat diundang dalam tayangan e-talk show di TV One Kamis, 20 Agustus 2020. Dalam kesempatan itu, Gatot juga membantah dirinya memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Mantan Pangkostrat itu menegaskan dirinya bersikap netral saat Pilpres. Awalnya, hal itu disinggung presenter Wahyu Muryadi. Pada last time minute, kayaknya Anda menentukan sikap politiknya untuk berpihak kepada paslon Capres 02 Prabowo Sandiaga. Betul ya? Tanya Wahyu Muradi. Ia membantah kehadirannya dalam acara pasangan calon tersebut berarti dukungan. Saya datang ke sana, kampanye enggak? Saya bicara kebangsaan itu, tegas Gatot Nurmantio. Sampean kan milih 02 toh? Diumumkan itu. Tanya Wahyu lagi. Kok Anda bisa tahu? Apakah Anda di dalam bilik? Jawab Gatot mengelak. Wahyu lalu melontarkan sindiran sikap narasumbernya ini, seolah menunjukkan keinginan menduduki jabatan menteri. Kayaknya masih pengen jadi menteri. Pengen jadi menteri nggak? Ungkit mantan juru bicara kepresidenan Abdurrahman Wahid itu. Gatot tidak menampik dirinya memang pernah ditawari jabatan menteri untuk menggantikan Ria Mizar Riyakudu. Saya pernah ditawari zamannya Pak Jokowi menjadi Menteri Pertahanan menggantikan Pak Ria Mizar, ungkap mantan Pangkostrat ini. Meskipun mengapresiasi tawaran itu, Gatot menegaskan ia menolak. Saya tolak. Saya bilang, tidak ada satupun Panglima TNI bermimpi menjadi Menteri Pertahanan. Tetapi, sisa waktu saya di Panglima TNI, saya akan menularkan tentang moral dan etika, paparnya. Ia mengungkapkan alasannya menolak jabatan tersebut. Ia menjelaskan sebelumnya merasa selalu terkesan bertentangan dengan Menteri Pertahanan yang saat itu menjabat. Gatot beralasan, ada perintah yang sempat ia tentang dari Menteri Pertahanan ketika itu. Selama ini di media, seolah saya bermusuhan dengan Menteri Pertahanan karena saya diajak latihan di Laut Cina Selatan dengan tentara Cina. Saya tidak mau, paparnya. Itu saya membela pemerintah, karena pemerintah mengatakan di Laut Cina Selatan harus kondusif. Kalau latihan kan enggak kondusif, makanya kayak marah begitu. Padahal nggak ada apa-apanya, jelas Gatot. Oleh karena itu, ia merasa harus menolak tawaran Jokowi karena tidak ingin terkesan menginginkan jabatan. Kalau saya terima, seolah-olah kalau kamu ingin jabatan, sogok atasanmu, supaya atasanmu diganti, ungkap Gatot. Oleh karena itu, Jokowi hendaknya meniru Erdogan. Inilah kunci sukses Erdogan. Erdogan bukanlah orang paling soleh. Dia sekedar orang yang berkhidmat kepada agama dan kaum muslimin sesuai kemampuannya. Dia punya tumuhat atau ambisi, kembalikan kejayaan umat Islam. Itu yang harus ditiru Jokowi. Setiap hari, Erdogan membaca injazat atau pencapaian-pencapaian Turki dalam banyak bidang. Saya sampai heran bagaimana Turki mencapai injazat itu, kata Erdogan. Erdogan pelan-pelan mempreteli pembangunan sekularisme Turki
Dan sampai sekarang, syariat Islam belum menjadi panglima dalam kehidupan negara Turki. Artinya, Jokowi harus rajin membaca sejarah, jangan hanya membaca komik. Masjid-masjid yang dijadikan museum, dikembalikan fungsinya menjadi masjid. Kebijakan itu bukanlah berlaku pada Hagia Sophia saja. Hari Jumat atau Sabtu lalu, Masjid Kariye pun sudah ditetapkan lagi sebagai masjid. Mungkin rahasianya Erdogan adalah kesidikannya kepada Allah Ta'ala. Ketika sidik kepada Allah Ta'ala, maka dia bersungguh-sungguh mewujudkan komitmennya pada agama Islam. Beberapa tahun ini, Turki didera ujian politik dan ekonomi yang sangat berat. Mata uang Turki dikerjai, ekonominya diserang agar kontraksi. Kondisi itu berpengaruh pada elektabilitas Erdogan dan AKP. Sehingga, dalam pemilihan umum, elektabilitas keduanya mengalami penurunan yang signifikan. Tapi, kehendak Allah, siapa yang bisa menolaknya? Bila Allah telah berkehendak menolong, maka tak ada satupun orang yang bisa menentangnya. Bila Allah berkehendak memberikan nikmat, tak ada satu negara pun yang bisa menghalanginya. Saat Erdogan menyampaikan pidato kabar gembira pada hari Jumat lalu, mayoritas rakyat Turki menyimaknya. Di jalan raya, pejalan-pejalan kaki berhenti. Mereka berdiri di depan televisi raksasa yang tersedia. Di kafe-kafe, para pengunjung duduk menghadap ke televisi. Saat diumumkan penemuan sumur atau ladang gas alam di Laut Hitam, mereka semua menyambutnya dengan sukacita. Mereka bertepuk tangan, memberi apresiasi. Coba bandingkan dengan Indonesia. Di sini banyak pelecehan dan penghinaan pada agama. Pimpinannya tak punya kesidikan pada Allah Ta'ala. Akhirnya, negeri yang luar biasa ini terjerat krisis dan sekarang mau kolaps dan bangkrut. Saya percaya penemuan sumur atau ladang gas alam di Laut Hitam hanya dalam 1 bulan adalah bagian dari janji Allah Ta'ala. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tak harus semua orang Turki beriman dan bertakwa. Namun, pemimpin dan sekelompok orang yang berkuasa, beriman dan bertakwa sesuai kemampuan. Hal tersebut sudah cukup membuka pintu rahmat. Netizen pun angkat bicara, Tridoyadi. Simbol-simbol kejayaan Islam banyak sekali didapat dari negara Turki. Dengan semangat SDM negara Turki yang mumpuni, dibarengi dengan pimpinan yang taat dan amanah, Turki sekarang lebih mapan dan makmur. Sementara Indonesia, negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan kekayaan alamnya yang melimpah, dengan para pejabat yang kebanyakan korup, dan hukum yang tebang pilih, dan banyaknya perilaku syirik atau musyrik yang saya rasakan. Sementara, Undang-Undang Dasar negara yang sudah ada, melindungi segenap rakyat Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa, bertolak belakang dengan kenyataannya. Dan yang saya rasakan, sekarang pengelola negara saat ini, seperti Biro Jasa, yang mengelola kekayaan negara dan tanah beserta isinya dijual setinggi-tingginya oleh negara ke rakyatnya. Harga-harga begitu mahal seperti BBM, sembako, bayar pajak, kendaraan begitu tinggi, biaya sekolah, BPJS, listrik, air. Kesimpulannya, negara kita bagus di teori, gagal di pelaksanaannya. Bagaimana menurut pendapat Anda?